Oke, kali ini Natgirit bikin Q&A yang selama ini banyak mungkin orang-orang nanya. Kita buka Q&A, dibahas di ini. Kenalin, gue Edo, sebelah gue Om J sebagai pakar Motuba. Dari zaman dulu udah main Motuba lama. Kita mau diskusiin nih, banyak lo kesah Om ceritanya. Ya, benar. Jadi di IG, TikTok tuh banyak yang nanya, Motuba tuh gimana sih perawatannya, Motuba tuh bla 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 bla. Mulai dari sekarang kita jawab satu persatu secara jelas, biar orang lebih lebih bisa ngerti alurnya Motuba tuh gimana. Oke. Pertanyaan pertama, paling sulit mana Om, merawat Motuba Eropa atau Jepangan? Nah, ini Om, pro kontra nih, ini nih. Saingan ini. Masalahnya kita berdua pakai dua-duanya, Jepang sama Eropa. Dan Om J dulu dah, jelasin dah. Kalau ngomong Eropa sama Jepang, itu kan gimana kebutuhannya. Kalau untuk ngejar kenyamanan, pasti mungkin orang awam udah tahu lah, Eropa pasti lebih nyaman. Betul. Dari segi konsumsi bahan bakar, memang Jepang biasanya lebih hemat. Ya Betul. kan? Dari maintenance juga otomatis pasti ada perbedaan. Jepang mungkin lebih mudah nyari barangnya, Betul. tempatnya, segala macam. Tinggal tujuannya nih, need-nya nih orang untuk apa? Mau kemana gitu. Nah itu jawabannya sebenarnya ada iya dan enggak. Jadi untuk mobil Jepang atau Eropa gimana kebutuhannya Om ya? Betul. Kalau mikirnya sih, kalau kebutuhannya untuk gengsi, untuk nyari nyaman dalam kota, ya udahlah beli Eropa dah gitu. Betul. Terus yang kuat-kuat bensinnya, kuat-kuat perawatannya, kuat-kuat diomelin bengkelnya, banyak Eropa ya. Cuman kalau yang punya punya rasa kayak mager deh gue beresin mobil gini cari yang simpel, ya udah Jepang. Dan jangan lupa Jepangnya jangan aneh-aneh ya, jangan tiba-tiba beli Cressida gitu sih, kayaknya bakal ini Om ya. Kayaknya bikin penyakit juga. Cressida, Seviro, udah penyakit itu. Cuman ya kalau balik lagi si Eropa juga nggak repot-repot amat ya Om ya. Gua sih gimana kondisi kendaraan ya balik lagi. Gitu. Jepang juga sama. Kalau kondisi bahannya kita bisa dibilang ya banyak PR ya, sama capek juga ngurusinnya. Nah itu dia. Gimana balik lagi ke dapat barangnya ya. Betul. Tapi kalau di Natgirit barang sih oke lah, Eropa Jepang. Oke dong. Oke, pertanyaan lanjut. Min, gua pemula banget di Motuba. Top 3 Motuba paling gak rewel menurut lu apa, Min? Nah ini yang paling di depan. Om, duluan Om. Top 3 Motuba yang paling worth it untuk dibeli. Untuk awal pemula sih ya bukan ngomong brand nih ya. Ya mungkin orang awam juga pernah tahu deh. Apa Kalau tuh? di Jepang ya Toyota. Toyota itu spesifikasi apa nih Om? Motuba. Yang simpel-simpel aja sih. Apa tuh? Corolla. Pilihan tepat. Kedua Om. Ya bisa dibilang di Honda ya. Honda itu mungkin bisa larinya bisa di Civic. Nah, oke. Ya kan untuk awal-awal pemula. Karena kalau udah kelasnya Accord kadang-kadang orang udah beda. Ya beda. Benar. Kalau di Toyota contohnya kan Corolla, kalau mewahnya di Camry, Corona, atau apa kita ngomong Motuba gitu. Yang ketiga Om. Ini semua di Jepang atau Eropa nih? Bebas. Yang penting menurut kita yang ya buat yang tadi nanya ya Om ya, lebih ke mobil tuh lebih worth it yang mana sih gitu beli untuk rekomendasi dari kita gitu. Mau Jepang, Eropa atau apapun. Kalau Eropa sih masukan saya sih Mercy lah. Mercy ya. Mercy ya, udah paling beres ya. Paling bener dari Eropa ya, bisa dibilang deh. Mercy spesifikasi apa Om? Mobil apa nih yang paling worth it? Yang ketiga yang terakhir nih berarti kan. Nah ini yang bingung nih, yang gue mau pengen pakai atau orang pakai nih masalahnya nih. Itu pertanyaannya nih masalahnya. Buat orang lain pakai, jadi ngukurnya itu kebanyakan orang. Ya. Kayak gimana nih? Kalau buat yang orang umum ya, mungkin masih kelas-kelas yang cc kecil ya, banyak pilihannya kan. Bisa di W202. Itu dia paling cocok. Kalau
Bingung sih ngomong Mercy masalahnya sih. Iya. Kelas sudah beda masalahnya. Tapi bilang suruh ngawat Mercy, entar dibilang kebobolan. Apa ini? Kerampokan. Iya, iya. Nah, itu berarti dari Om J itu ada 2 terakhir tuh. Nah dari gua dan 3 rekomendasi mobil Motuba yang paling worth it dibeli. Yang pertama, kalau misalnya BPJS ambil Toyota tapi Soluna. Itu sih sampai bengkel juga nungguin mana nih datang, nggak datang mobilnya ke bengkel kan rusak. Makanya dipakai taksi ya. Nah itu bensin irit, spare part murah, perawatannya juga gampang, tapi ya harus yang ori aja ya Om ya biar awet ya. Jangan pakai KW deh kalau bisa, agak riskan mau dibarak apapun. Terus tapi kalau pakai Soluna, gue potong pakai Soluna jangan bilang nyaman ya. guys, itu kesampingan. Itu kesampingan. Kan kalau orang tuh nyaman tuh ada dua tipe. Kalau menurut gue nih Om, satu itu nyaman di dompet, satu lagi nyaman untuk dikendarai. Nah dari Om J mungkin teman dikendarai, dari gua Om nyaman di dompet. Oh iya. Dan orang kan, ngapain lah nyaman gini, yang penting dompet gua aman, nggak tipis, ya kan? Benar. Terus yang kedua nih, kalau kedua gua milih di brand Honda, ada Honda Citizen. Itu mobil kenceng itu. Banget. Kencang, mobil sih lincah, gesit, kencang, bensin irit. Cuman yang penyakitnya itu ya Om, balik lagi Honda ya. Ya. Kalau nggak pinter-pinter sih overheat gitu. Itu makanya Civic lah sih. Benar. Ya untuk yang ketiga mungkin Eropa juga ya, milih Eropa. Kalau mau yang simpel aja, mau yang maintenance paling murah, minim perbaikan. Kalau mau Motuba ya, seperti itu 202 sih Om. Spesifikasinya sih lebih ke C200 nya kalau ngambil 202 ya gitu. C200 paling worth it-nya apa? CC nggak terlalu kecil, tenaganya lebih bagus daripada Cibonya, tapi nyamannya dapat dari kelas atasnya 230 sampai ke Cibonya itu dapat tenaga lumayan, iritnya lumayan, terus suspensinya enak. Ya Om ya. Udah paling the best dah itu 3 itu dah, dari Honda, Toyota, Mercy, udah itu mau brand paling dah ya. Atau ada gimana? Ada bantahannya nih dari 3 brand itu? Sebenarnya sih ada satu brand lagi Eropa. Apa tuh? Karya. Apa tuh? Ini yang disukain sama konsumen. Kebetulan gue pengguna. Ini udah ngeri. Iya kan. Ngeri. Banyak image-nya orang mobil brand ini rewel banget kan. Itu menurut orang. Dulu awal-awalnya gue pengen nyoba ini juga gak takut-takut sih. Awal mulai Om ya. Awal. Ini katanya orang kalau belum dicobain kan dia nggak tahu. Betul. Dan gue tuh suka mencoba segala sesuatu. Gitu. Kalau udah kejedot baru. Ya. Udah kejedot belum? Alhamdulillah hari ini sih habis ini aman. Gitu. Aman. Apa tuh Om? Brandnya dari Prancis. Bergambar singa. Peugeot. Itu the best. Nyaman. Spare part murah Om ya? Murah banget. Murah. Orang bilang spare part Peugeot mahal. Aduh. Sini gua kasih tahu caranya. Nanti itu lanjut, ada tips and triknya. Ada tips and triknya itu di akhir loh. Siap. Dan Pisat ini kenapa Om rekomendasi Pisat? Satu, harga bekasnya lebih murah dari brand sebelah. Betul. Ya. Kenyamanan bisa dibilang boleh diambil. Dengerin, kalau yang mau BPJS daripada Mercy, coba ngomongin Pisat. Yang ketiga Om, dibilang rewel enggak banyak banget ya. Ya, tapi ada di seri-seri tertentu. Contohnya Om apa aja tuh biar mereka nggak penasaran nih. Dari seri 2, 206, 306, 405, 406 sampai itu sih. Sampai itu. Nah, kalau lebih dari sono bukannya gue bilang itu mobil jelek ya. Bagus, cuma karena elektrikalnya lebih canggih. Iya. Gitu. Kalau namanya sudah mobil kendaraan berumur, elektrikal itu pasti trouble ya, karena udah canggih teknologi. Iya. Udah umur juga sih jatuhnya. Benar. Ini sebenarnya Motuba tuh nggak rewel, cuma karena masalah umur ya. Yang rewel orangnya yang punya. Benar. Kadang-kadang gitu orang kayaknya hemat, tapi nggak mau mengganti, hanya untuk ngakalin. Betul. Yang dimana nanti akan jatuhnya ngabisin uang lebih banyak. Benar. Terus keburu bete, jadi ngomongnya mobilnya kurang reliable lah, apalah gitu. Jadi kalau Motuba sebisa mungkin selagi spare partnya ada,
tolong diganti, bukan di servis. Oke, lanjut. Ada yang nanya lagi nih, simpelnya butuh berapa cash berapa kali lipat harga Motuba biar tenang untuk perawatannya? Berarti sekarang berapa untuk Motuba biar tenang dipakainya. Oke, Om, jawab dulu Om. Butuh berapa sih? Dari harga secondnya itu butuh berapa sih biar kita tenang kembali? Nah, dari inilah, dari persentasenya mungkin dari budget misalnya Om ya, mobil beli gocap, berapa persen sih kita harus spend uang? Itu mungkin ya dari budget ya. Minimal sih mungkin ya kalau bahannya nggak parah-parah banget antara 10-20% kali ya. 10-20% ya, kalau bahannya bagus. Bahannya bagus. Tapi kalau misalnya ada kadang-kadang ini Om, ada yang terlanjur beli dengan kesotoyannya dia beli. Bisa 200% tuh nanti. Timur, jangan. Bisa 200% dari harga mobil nanti. Makanya nanti harus spend dari 10-20% ya. Gitu. Kalau itu sepakat sih, kalau gue juga mikirnya 10-20% udah harganya udah yang mobil kita beli masuk bengkel 10-20% mulai uang dari harga mobil bisa pakai harian kalau bahannya bagus gitu. Kalau misalnya bahannya nggak sesuai kualifikasi, kalau bisa mending tinggalin ya Om ya, daripada rekening luka-luka, Benar. bining lempar panci Om ya. Aduh, nggak terlalu apa-apa Ji. Lempar panci, terus uang jajannya Bukan dihabis. itu, suruh tidur di luar. Itu yang paling ngeri. Iya, benar. Harus lebih inilah, lebih kualifikasinya lebih. Intinya cuma satu, rawat Motuba itu tidak ada. Betul. Karena harus dengan hati. Kalau yang gini Om, kalau habis orang patah hati bisa rawat Motuba Om. Waduh, Bingung ya? gua belum pernah patah hati tuh, gua bilang. Patah dompet sih pernah. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Hal penting yang harus dipahami dan ditahuin orang awam awal-awal untuk bangun Motuba. Ini konteks bangunnya di mana ya Om ya? Kadang-kadang ada yang ngomongnya bangun, tapi ternyata hanya memperbaiki doang. Kalau yang benar-benar konteksnya bangun sih harusnya dari nol ya. Bahannya juga nyari yang bagus. Bangun atau modifikasi? Nah, Ini pertanyaannya. ada dua nih. Arti bangun ini beda nih. Ada dua nih. Om jadi dulu jelasin dah. Kalau kembali bikin sempurna alias dibalikan ke original, itu biayanya nggak kecil. Betul. Gila. Selain biaya juga waktu ya Om ya. Betul. Waktu ya. Apalagi Motuba itu kan nyari barangnya itu yang kita ngomongnya originalan ya. Nggak gampang. Gampang. Terutama di bagian perintilan. Betul. Itu yang paling susah. Kalau mau ngomongin start awal, mungkin yang dilihat dari kalau mau beli mobilnya dulu, mobilnya tuh harus misalnya yang minimal utuh lah mobilnya, ya Om ya, utuh lah gitu. Pesan gue sih cuma satu, surat-surat dulu yang benar. Jangan JP. Asal murah ya Om. Nanti bagus-bagus apapun, aurat gendongnya kuat ya Om. Betul. Mobil ganteng kalau, aduh gue ngerek ngomongnya ya, aduh, Gimana ya? aduh gue nggak mau lah. Jangan lah. Tapi jangan sampai. Jangan sampai lah. Pajak mati nggak apa-apa, yang penting suratnya lembab. Jadi hati juga enak lah. Enak gitu. jalan tuh enak. Nggak gitu. takut dikandangin polisi. Betul. Jadi bangun dari nol itu ada kalau menurut gua ya ada 3 faktor penting. Pertama, unitnya harus bagus. Betul. Maksudnya bagus itu artinya utuh komplit ya. Kedua, budgetnya cukup. Yang ketiga, cari rekomendasi bengkel gitu. Bengkel yang mau ngerjain ya, bukan asal bengkel ya. Asal bengkel banyak ya Om ya. Ya iyalah. Gitu, tambal ban juga bisa, bos. Restorasi bos. Ya udah, cepet deh. Restorasi apa? Cuma nambal ini, tes, beres Om. Cuma bukan restorasi namanya. Restorasi ban kata tuh. Oh iya benar. Nah itu restorasi itu kan harusnya benar-benar dibuat dari awal. Betul. Menyempurnakan seperti dia baru atau gimana. Intinya cuma satu pengalaman gue ya. Ngebangun Motuba itu kalau udah salah dokter, salah bengkel, Nah, ya siap deh. iya, siap-siap apa Om? Ya,
itulah. Kesimpulan Oh, ya. Gitu. Kesimpulan ya. Jadi intinya harus jangan salah bengkel. Terus siapin budget yang pasti. Jadi ngomong ke bengkel lagi nih, Om kita punya budget sekian, mau restorasi mobil. Oh ya udah Om, berarti bukan jatuhnya bangun mobil Om kalau gitu. Berarti mau membereskan penyakit-penyakit dari mobil itu. Misalnya budgetnya cuma 10-15 juta. Cuman kalau lebih dari itu mungkin bisa dipilih-pilih dari mulai sektor body, mesin, interior, kaki Om ya. Betul. Dihitung-hitung gitu. Yang utama mobil itu layak jalan. Jalan dipakai enak dulu lah. Ya. Nah, Gitu. baru kayak main-main gitu, bangun mobil gitu. Lanjut ya. Lanjut. Ini agak melenceng ke Motuba tapi dalam jual beli. Hmm. Dalam jual beli pernah nggak dapet unit tapi jual rugi atau harga modal? Wah, gitu lah jangan ditanya. Udah pasti ada lah. Buat lo semua yang ngomong kita untung terus, enggak. Kita juga pernah jual rugi kok. Itu nikmatnya dagang. Karena kalau jual rugi udah konteks rugi ya. Jangan rugi juga sering gitu. Pernah. Pasti Pernah. semua. Kayak gua dulu kan kita pakainya Genio ya. Ya. Genio beres-beres ya, mungkin salah kita juga ya, kita terlalu nafsu bikin mobil awalnya untuk senang-senang, dan tapi mau dijual juga. Ternyata begitu diberesin, dicoba dibongkar, gatel dong. Gatel yang namanya, wah udah dibongkar, ini sayangnya nggak ini sekalian, ujung-ujungnya invoice bikin aduh hati buset. Iya. Gitu Kan dibilang kalau nama ikutin hati mah repot. nah itu makanya bangun harus pakai hati kalau mau ngebangun mobil ya, buat pribadi ya. Intinya sih Motuba itu kalau diroda dengan hati, insya Allah nggak nyusahin. Nah itu dia, betul. Percaya atau tidak, silakan coba yang biasa nyara Motuba. Betul. Gitu. Tapi kan konteks ini Om, konteksnya sekarang pernah nggak jual rugi? Kalau dari Om Pasti. pernah nggak? Pernah. Serugi apa sih Om? Waktu itu gue beli mobil, intinya metiknya tuh kalau kumat, kalau lagi panas. Nah, Sekarang kan kalau gue mau beli mobil, masa gue nyobain mobil berjam-jam? Iya. Yang ada diomelin dong. betul. Habisin bensin orang ya. Nah, waktu kita test drive di area sekitar sih aman. Begitu kita mau pakai pulang, ternyata ada trouble di jalan. Nah itu. Cuman kalau gue sorry ya, nggak pernah komplain. Sama. Oh. Betul. Itu baru smart buyer ya. Om. Betul. Meskipun kita pedagang, mungkin beda selera sama orang ya. Cuman gini lah, setelah kita diharga sama orang yang punya mobil, kalau bisa, karena kita udah ngecek segala macem, kalau dipakai jarak jauh, tolonglah jangan balik-balik lagi. Karena kita juga gitu kok, nggak minta balik lagi mobilnya dan uangnya. Karena kan itu resiko sendiri Om ya. Mau itu Nggak ada garansi mau Asma, mau Tuba gitu, kecuali memang yang di awal ya. ada kesepakatan gitu. Iya. Tapi jarang lah Om ya kalau kesepakatan nanti balik lagi Om ya, kita kalau rusak kenapa-napa kan kayaknya nggak mungkin Om ya, karena dealer baru juga nggak gitu lah Nah, ya kan. Masa mobil tua minta gitu kan bingung kita ya. Kalau bilang jual rugi sih pasti semua ya, kan kita doang ya. pedagang jual beli pasti ya. Nah, pasti pernah rugi lah. Mungkin ruginya bukan nominal uang, rugi waktu, lama keluarnya. Ada yang pernah sampai jual hampir setahun ada. Betul. Ada. Kalau bicara nominalnya utuh balik ya. Cuman setahun lakunya ada. Ada yang sampai mobilnya sana sini sampai gimana ya, rugi tuh matic segala macam yang Om kita sebutin ya. Kita juga pernah yang silo ya. Pernah. Sampai jebol lah gitu. Ya udah pernah gitu, udah pernah rugi dah. Tapi seenggaknya kita kalau ngasih konsumen meskipun rugi pun kita kasih yang terbaik Om. Nggak apa ya, nggak haji mumpung, wah lu kita udah jual rugi, lu terima kondisi apa aja, enggak ya Om ya. Ya lanjut. Kalian kan berdua pengguna Nissan. Di sini ada yang nanyain kenapa Motuba Nissan kurang proper. Nah, kurang propernya kenapa nih ya kan? Kalau dari lu apa? Kalau dari gua Om, gini, Nissan itu bukan mobil yang cengeng sebenarnya. Yang cengeng itu rata-rata yang punya mobilnya. Kan dibilang. Yang cengeng itu rata-rata punya mobilnya. Gue sebagai pengguna X-Trail ke-30 2005, Om Jay sebagai pengguna Livina ya Om ya. Ya. Livina yang kakak yang rintik, Ya. X-Trail katanya overheat, kita tidak pernah terjadi itu Om. Yang Livina bilang
tenaganya lemot, sorry ya. Sorry, gua pakai Cisendawu sama Om J Bolivina. Ini tusuk balik di Cisendawu. Gila. Katanya lemot, mana ada lemot 3000 cc kalah ya weh. Diubar. Obar. Oh, kata Livina mah kalau di tol bukan banggain Livina nih. Nah, Asal berani aja trek lurus mah ayo. ada banyak kalau pikir nggak berani aku masuk dong. Wah, itu tolong disensor ya, itu tolong disensor. Kalau Gawat, misalnya gawat. ya, agak gawat itu, agak gawat soalnya fansnya kita dong. Oh, jangan deh. Kita kan bukan Motoba, yang Kita sen kiri aja lah. Nah, Jangan kita mah, salah. kita mah nggak sen kiri om, Apa? tetap di kanan karena mobil kita anti mogok. Jadi Jadi yang bilang Nissan itu nggak reliable, Nissan itu yang enggak. Nissan itu pada asal balik lagi ke bengkel yang tepat. betul. Itu aja, sama beli spare partnya kalau bisa yang pasti-pasti deh, beli spare partnya jangan berhubung oh ini murah nih misalnya di marketplace mana murah, ternyata kualitasnya KW om ya, printnya ori katanya dusnya. Pengalaman sih kadang-kadang yang terjadi kendaraan rewel itu udah gejala Dibiarin. dibiarin. Nah jadi ngerembet. Itu sebenarnya udah tanda, udah kode. Nah Selama belum berhenti, nggak mau digas diberhenti. terus. Nah masalahnya kalau udah berhenti jadi keburu bad mood, Betul. dan kalau udah sampai mogok biasanya penyakitnya bukan di satu sumber doang, Nanti, bisa dari nanti. lain. Bisa dijelasin dia. Oke lanjut Omar. Karena di sini banyak banget yang nanyain motor batu katanya gampang overheat. Waduh. Kejelasannya tuh gimana sih? Udah ganti segala macem kok belum beres. Nah, itu yang katanya udah ganti segala macam kok belum beres ya. Nah, Om jelasin belum? Nanti aku belakangan, kalau ini mah udah hatam lah makanan sehari-hari kita. Ini bisa dibilang pertama mungkin dari pendinginan alias perairannya di mesin. Banyak faktor, mungkin umur juga ya. Betul, Itu betul. kan karena faktor umur itu kan mobil udah 10 tahun ya. Betul. Dari mulai radiatornya, betul. dari water pumpnya, Betul. belum lagi lebih kronisnya mungkin dari packing headnya. Sama jalur air ya Om ya. Intinya perjalanan air semua. Betul. Harus diurut. Betul. Itu yang utama sih. Kalau semuanya normal nggak mungkin pabrik buat mobil jelek. Nah, mau sampai pakai kapanpun kalau semuanya normal nggak mungkin. Iya, gitu. benar. Masa pabrik bikin mobil jelek? Oh, Nggak mungkin lah. kan yang bikin kan bukan montir-montir abal-abal, mereka insinyur loh. Masa sedang kali itu pemikiran mereka. Benar. Kadang-kadang, wah bos ini bisa diakalin bos, tenang, pego. Nah itu yang jadi perkara. Benar. Itu yang jadi perkara. Kalau masalah mobilnya overheat itu sebenarnya ya dari Om J tadi, terus ditambahin lagi mungkin dia dicek dari jalur air di dalam blok mesin, apakah Ya. mobilnya itu blok mesinnya masih bagus atau enggak, keropos atau enggak. Terus lihat dari electric fan-nya normal atau enggak, speednya bagus atau enggak. Terus kalau ya indikasi-indikasi mobil mau overheat itu biasanya ada gerah ya Om. Kalau buka mesin itu mobilnya kerasnya gerah meskipun temperatur masih di bawah. Berarti kan ada yang nggak beres nih jalur air nih, entah itu di engine, entah itu di eksternalnya seperti yang disebutin. Dari situ Coba, coba. sorry gue tambahin. Kalau di pendinginan kan tadi ada bilang elektrikal. Di Eropa itu memang kadang-kadang sistem fan-nya itu beda mobil Jepang. Betul, ada speednya ya Om ya. Ya, Ada dia speednya. biasa ada modulnya. Itu yang kadang-kadang kebanyakan orang Main langsungin jumper, aja. main Di jumper. jumper aja. Jadi dia minta suhu sekian, harusnya dia bisa fan yang muter sekian. Betul. Enggak. Nah, jadi motornya cuma satu speed doang. Itu yang bisa terjadi. harus 3 speed, motor cuma 1 speed. Gitu. Jatuhnya apa? Nah, Benar. jadi kalau bisa dari elektrikal juga diperhatiin, dari selain dari modul ya Om ya, dari elektrik fan-nya juga diperhatiin. Betul. Termostat jangan lupa harus dipasang ya, biar lebih stabil dan lebih baik kalau mesinnya benar. Betul. Gitu. Karena Eropa itu kan karakternya memang suhu dingin. Betul, Di luar, betul. di Asia suhu panas. Panas. Makanya dia akan jauh lebih gerah. Benar. Cuman segera-gerahnya nggak mungkin sampai engine-nya jadi kenapa ya Om ya? Betul. Kalau selama itu normal. Benar. Ya Pak Umar, lanjut Pak Yuk. Umar. Lanjut, karena di sini kebetulan banget banyak yang nanya W202 untuk Alfredo yang udah pernah pegang W202 lama. Kenapa sih mobil ini worth it banget? Nah, ini menarik. Kenapa mobil ini worth it 22 ya?
202 mau 230, mau 240, mau C200, mau Cibo, semuanya enak. Semuanya itu reliable, semuanya itu bisa dinikmati. Pertama, mobilnya udah murah ya. Kenapa itu jadi alasan pertama? Terus kedua ya Om ya, mobil itu gimana ya? Lebih ke anak muda lah Om, anak muda yang pengen kayak dulu mungkin zaman dulu ya, tahun-tahun dulu kalau ngelihat waktu gua SD melihat kayak orang pakai 202, ih kayak eksekutif muda ya gitu. Jadi sekarang jadi kepengen. Ternyata kan rawatnya nggak sesusah itu gitu. Rawatnya cuma merhatiin kalau Messi itu lebih gampang gini. Selama ECU PMS-nya itu bagus. Kalau yang untuk Cibo 200 ya, itu yang penting PMS-nya bagus, wiring set-nya bagus, wiring harness. Terus yang ketiga, coba dicek jangan pakai lampu-lampu yang LED-an yang nggak ada canvas deh, bikin rusak segala-gala. Terus penyakit juga speedometer kalau bisa, kalau udah rusak diganti, jangan dijamper-jamper bagian belakangnya, nanti jadi nyambung ke ECU-nya jebol gitu. Kenapa harus dipertahankan 202? Karena gimana ya, namanya orang udah cinta ya, kecintaan ya. Mau dan mobil itu sorry gue potong. Kenapa masih banyak dipakai? Karena dia bukan sistem timing belt. Betul, timing chain itu yang paling disukai sama orang-orang. Jadi mau dibejok gimana sampai red line juga masih maju karena timing chain. Kayak Avanza sama ini ya, Betul. Gitu. Terus kompresinya juga nggak terlalu tinggi, anti overheat. Yang bilang 202 bakal overheat sih, kayaknya nggak mungkin ya. Kipasnya ada 3, 1 visco fan, 2 electric fan Om. Iya. Dibilang mobil itu gerah mah nggak mungkin lah, tempatnya tidur mulu. Yang punya mobil yang gerah. Nah itu, aduh tolong keluarkan. Oke. Dari Om J gimana Om? Ya Om J, kalau 202 menurut pandangan Om J gimana? Kayaknya sependapat sama Edo semua udah disebut semua. Semua ya, udah ya. Mau ditambahin apa lagi? Udah tahu seluk beluknya, udah tahu Ya, pernah udah. ketiban apesnya, udah pernah bangun dari nol. Kalau mau rekomendasi sih 202 lah. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau 202 ya buat dipelihara enak, buat meja yang enak Om ya. Yoi. Terus kayak berasa eksekutif muda lah zaman dulu lah. Yoi. Jadi anak bos-bos besar dulu pakai 202. Udah jadi aliran-aliran apa ya, gimana kayak perlente tapi budget hemat gitu. Oke Mar, pertanyaan berikutnya. Lanjut, ini masih dari teman kita nih, karena kita sering jualan Maestro. Oke. Pertanyaan singkat, cuma kenapa Maestro? Wah, gua tahu siapa yang tanya gitu. Kenapa Maestro Om? Kalau ada mah udah jelas ya, kalau gua udah jelas lah. Gue mau jelekinnya gimana? Gue masalahnya bagus sih. Ah, Itu masalahnya. Gue mau jelekin bingung gue. Coba dari semua aspeknya jelaskan. jelaskan. Om, kenapa Maestro? Kalau gua belakangan aja. Ya kan ini sih kata orangnya, namanya Maestro. Mercy-nya Honda. Iya, betul. Kalau namanya Mercy berarti dikejar apa? Kenyamanan. Nah, Itu. Simpel itu aja. itu aja udah. Ya, cuman versi lebih BPJS kalau Mercy nyaman dikendarain tapi nggak nyaman di kantong. Betul. Kata orang banyak. Nah, Kalau nggak ngerti bengkel, Nah. yang apa ya, yang udah paham lah gitu. Cuman kalau Maestro pakai BPJS-nya, siapa sih orangnya? bisa si Maestro, dibilang sih gue sekarang lagi diracunin nih. nangakin ya guys, racun. Dulu sih gue Eropa ya, jujur ya, Nah. bukan sombong. Gue pernah tahu. Tiba-tiba gue nyobain nih, gue nggak mau nyebut orang lah intinya sih. Nah, Sekarang gue lagi nyoba Maestro. Maestro. Wis. Alhamdulillah orang rumah doyan. Nah, itu. Ya, Nanti udah. ini anak 2 doyan dong ya? Doyan. Doyan ya? Heeh. Nggak bikin huru hara kan? Alhamdulillah. Ah, itu. Gitu. Itu alasan kenapa Maestro. Nah, kalau dari gua nih kenapa Maestro. Maestro itu masa kecilnya Edo. Jadi dari awal Edo main mobil dari dulu lah ngerti mobil sama bokap, ikut ke bengkel dari masih bocah. Mungkin dari TK kali ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lanjut sekarang udah dagang mobil pun tetap pakai Maestro. Kenapa? Karena Maestro itu nggak bisa dilupain. Ya sang Maestro ya Om ya. Sang Maestro nggak mungkin bisa disalahin sih. Pantes lah sejarah lu mahal ya. Ah, Makanya lu jual Maestro mahal. Pantesan lu. Bukan main. berarti kan dari dulu sampai sekarang main Maestro nih Om. Pakai Maestro ya, Eh. justru pakai Maestro. Sebenarnya yang lama bokap. Sampai sekarang juga Maestro bokap. Oh. Maestro bokap. Cuman kita ikut melawan. Karena Maestro itu cuma punya satu alasan Om, kenapa harus dibeli, harus dipindah. Tadi Om J tadi bilang nyaman.
mau nyaman di kantong, nyaman dipakai, nyaman dikendarain. Dilihat juga, mau dilihat tuh mau standar, modifikasi, asal jangan yang gimana ya. Masih nyaman dilihat, mobilnya. Karena tinggal nyaman kan, salah. Gitu. Jadi kalau udah lewat tuh, wah ini sang maestro. Dan panutan kita sih kalau untuk yang ceper-ceper ya, kayak Umar kan sukanya masuk ceper nih, ya kan. Ada Mas Yanto Cobra dari Semarang, top Mas. Kita menyukai gitu mobil itu. Jualan lah, maestronya gitu. Emang lanjut lagi Mas. Lanjut lagi ya. Ini balik lagi pertanyaan soal jual beli. Tanggapannya untuk pedagang suka jual STNK only. Waduh, tadi udah sempat disenggol dikit. Aduh, jadi kalau bisa Mas ya jangan jual jangan yang STNK only dah. Kita sebagai warga negara Indonesia Om ya, minimal pajak mati aja nggak apa-apa. Cuman kalau sampai STNK only sih jatuhnya ke mana kasus hukum ya Om jatuhnya ya. Jangan jadi masalah. Intinya sih kalau mau bikin masalah silakan. Gitu. Cuma ini agak-agak sensitif ini. Soalnya beberapa teman kita juga pernah punya STNK only. Kita nggak merekomendasikan lah. Tapi bukan lu kan? Bukan Om. Oh iya. Bukan Om. Kita takut Om tertib Om. Ditonjok bokap ntar. Yang ada gue cewek tadi. Ngeri Om. Soalnya kalau STNK only, berarti kan mobil itu kan entah dari mana. Mungkin tarikan leasing ya Om dulunya. Mungkin barang sitaan, barbuk. Kan kita juga makanya nggak nyaman di jalan sama was-was, harus ganti plat nomor, pindah tempat sana sini, belum itunya ya Om ya. Intinya sih kalau kita jual beli kita kan jaga nama. Jangan sampai ada komplainan. Betul. Jangan sampai ada masalah. Betul. Hitungannya kita dagang dari A naik ke B ke C D sampai Z. Betul. Gitu lah. Betul. Jadi syukur-syukur konsumen itu ada di order. Awal dari cuma beli A, besok lanjut jadi beli B. Itu yang kita cari kan. Besok lanjut lagi. Untung dengan akhirnya ngikut. Gitu. Tuh, jangan sampai jadi putus lah jualnya. Mana? Audit takut dikandangin loh. Oh, awas. Karena nanti usut menyusut tuh nanti. Nah, gitu. Jadinya tuh. Janganlah, kita jangan budayakan STNK only lah. Buang jauh-jauh itu ya. Tolong. Lanjut Umar. Lanjut. Ada motivasi yang cocok buat pemula. Wah, motivasi buat pemula. Wah, ini yang agak-agak gimana ya, agak-agak kita juga kadang-kadang mau ngasih motivasi susah ya. Kalau pemula lu penua ya. Kalau dia pemula, pemain muka lama kan. Iya. Bukan manula. Hah? Bukan mas. Kayaknya cocok juga menurut. Jadi manulai. Makanya. Kan sakit sih. Wah, gua nggak mau main mobil cepel. Aduh. Kasih sakit. Cukup. Jadi untuk motivasi buat orang yang mau pertama main motoba, motivasi cuma satu ya, satu kata doang, semangat, itu aja. Dia gimana? Intinya sih masukan gue kalau main motoba lebih baik jangan mobil pertama. Tapi kalau gitu Om, wah katanya mobil tua kan suka aneh-aneh Om ya. Wah katanya mobil tua kalau misalnya belinya mahal, kondisinya bagus, apalagi iming-imingnya low KM, jadi mobil pertama nggak masalah. Nah ada saudaranya gitu Om. Ya, emang ada masalah sih, tapi kalau diserempet aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Umar. Sorry tadi kepotong, ada teknis. Aduh. Kita lanjut. Lanjut. Tips and trick ini apa? Untuk mobil kempling terus, kacanya, bodinya, engine bay, semuanya pokoknya. Oke, kalau gitu udah trik, berarti kan ada produk yang disebut Om ya. Cuman mungkin kita bisa sebut produk karena ada yang mau masuk nih produk. Ditunggu ya. Ditunggu, jangan Kalian ya Mas ya. Pokoknya ada N depan itu tag gitu boleh lah. Boleh lah. N tag itu boleh lah gitu masuk gitu kan. Karena kita pembeli sejati ya Om ya. Makanya mobil-mobil dagangan kita, pribadi kita mobilnya kempling nggak ada produk itu. Cuman trik-triknya apa tuh Om yang biar mobil tuh biar kempling dari caranya mulai mungkin cara nyuci mobilnya, mungkin dari mulai semir atau enggaknya, pemilihan semirnya seperti apa, atau buat interior
misalnya harus gimana perlakuannya, harus mungkin berapa kali di vakum atau gimana, coba Om jelasin Om. Waduh, ini yang berat ini pertanyaan. Nah ya bingung kan ya, karena sih udah Jadi masalahnya kan nggak semua orang suka nyuci mobil. betul. Iya orang mau nyuci mobil Om, biar kempling gimana tuh? Gimana nih ya? Gimana enaknya ya? Ya intinya gini sih, ngerawat motoba itu kan bisa dibilang kayak merawat bini kedua. Itu harus. Kalau gue bilang bini pertama bahaya. Bahaya ya, Bini bahaya kedua. ya bini kedua. Berarti punya bini kedua Om? Ya, ya. Gawat. Jadi harus dielus-elus. Ya sempetin waktu lah. Betul. Kalau gue sendiri sih biasanya minimal kalau mau dipakai kudu dilus. Biar nggak nyusahin di jalan. Biar nggak ngambek. Benar. Kayak kita ngerawat pacar lah. Benar. Sayang hari ini kita pergi ya. Gitu. Ya, Kita harus kempling nih, kamu dandan dulu. Ya, Ini saya nge-wax gitu. Betul. Baru kita jalan. Ya ngewek sih nggak usah tiap hari lah. Betul. Seminggu sekali cukup lah ya Om ya. Cukup. Apalagi mobil yang buat mobil tempur, seminggu sekali itu wajib ya. Biar mobil tuh catnya dari awal tuh. Ya pas libur lah. Jadi nggak ada lagi yang kayak waduh kalau ngecat mahal ya, nggak ada kalau kita sering wax gitu. Ya terus kalau interior Om gimana Om ya biar kelihatan tetap kempling, kaca bening gitu gimana tuh Om? Ya kalau udah dari awalnya sudah bersih tinggal maintenance biasa aja sih. Nggak perlu perawatan Nggak ekstra sih sebenarnya. Betul. Ya kita masuk carwash juga udah divakum kadang-kadang. Oh, iya. Gitu. Mungkin awalnya aja sih. Awalnya ya yang Ya. agak berat ya. Betul. Yang sisanya hanya mempertahankan apa yang sudah baik ya. Gitu biar definisi mobil biar selalu kempling dan oke. Jangan lupa semir ban. Itu penting, wajib. Wajib ya. Kunci ya. Kunci. Semir ban adalah kunci. Lanjut Pak Umar. Terakhir nih banyak yang nanya juga masuknya bukan motoba sih ya, tapi budgetnya di 70, tapi dengan tahun yang mungkin 2000-an. Apa tuh Rekomendasi budget maksimal 70 lah ya kita sebutin gitu. Budget maksimal 70. Pengen punya mobil. Tapi mobil kalau bisa jangan rewel. Nah, bukan motoba juga, maksudnya tahun menengah lah, nanggung. Harus pas bisa nyetel juga nggak? Nggak ada ya. Sih. Gimana Om? Ini untuk berapa sih? Nggak ada juga Om. Kalau juga bebas berarti. Rekomendasi aja dari Omnya. Selera. Deh. Yang anak muda. Kalau gue kan masalahnya. Kalau budget 70 juta maksimal mau punya mobil tahun 2000-an ya. 2000-an kalau mungkin buat di Nissan bisa pakai X-Trail T30 itu nyaman top kalau mau 5 seater, tapi kalau mau 7 seaternya ada Livina Genawa itu Nissan. Terus kalau misalnya Om ya misalnya di Toyota sih waduh berat nih, Toyota di bawah tahun 2000 paling dapat apa ya, Altis kali ya Om ya. Bisa. Altis gen awal ya. Gen awal bisa. Gen awal Altis itu enak juga, mobil enak, lega. Cuman modelnya katanya susah dimodif kok. Mungkin ada yang suka pengen modif. Bisa. Ya kan. Susah sih tapi cuman ya mobilnya oke lah gitu untuk dipakai untuk budget di bawah 70 juta ya. Kalau Honda wah ini paling jos. Accord VTIL. Mobil kencang yang dipakai, kabin lega, nyaman. Kalau misalnya mau di Mercy, BMW 70 juta bisa beli mobilnya Om. Perawatannya nggak tahu kan? Bener. Kemudian jangan Eropa lah. Daripada budgetnya ntar habis. Gitu. Om J, yang budget 70 juta maksimal, apa nih rekomendasinya? Kalau dari gue, kalau untuk tahun agak mudaan, tapi ini bisa dari AVEGA. Oh iya, itu nggak kepikiran lagi, Korea. Mobil Korea. Bener. Kalau yang seatnya agak lebih banyak bisa ngambil Carens. Itu betul. Carens. Mobil Korea itu jangan dianggap sepele. Betul. Dia bagus kok. Nyaman ya, nyaman ya. Kelasnya kayak Jepang di atasnya Om ya, karena benar. fiturnya banyak. Betul. Lagi Om. Lagi ya. Toyota udah disebutin. Honda udah disebutin. Semua disebutin. Bingung kok jadinya. Sorry, kepotong dulu bentar.
yang tadi mungkin bisa nambahin pertanyaan orang. Ada yang nanya nih, mobil pertama kepikiran mobil Korea, apakah ada kesulitan ngerawat Korea? Nah, itu udah kejawab juga ya tadi ya. Nah, tuh udah jawab tadi tuh yang masalah mobil Korea tuh ya kan. Korea tuh sebenarnya nggak susah sih Om ya. Cuman mungkin dari beberapa panelnya yang banyak. Dia ke interior sih. Iya, interior Om ya. Dashboard gitu Bahan intinya. kualitasnya memang agak lebih kurang. Betul. Kalau untuk pemakaian sini Om ya, pemakaian Hmm. Indonesia ya. Kalau engine sih insya Allah sih kalau nggak salah. Ini bagus karena buat taksi juga ya, Avega, mesin Avega kan, mesin Asen. Timur ini sekarang memang masih dipakai. Nah, itu benar. Korea. Timur jauh-jauh amat sih. Kita Timur ini masih dipakai, kok masih layak pakai. Mau kemana juga hayo. Ayo dia kerja kalau Timur tuh ya Korea juga ya, Mas. Iya ya dia. Iya ya jatuhnya. Betul. Gitu. Jadi untuk rekomendasi under 70 juta dari yang 5 seater sampai ke 7 seater dari yang Banyak sih pilihannya. nah dari yang SUV, MPV atau sedan udah kita sebutin tadi Om. Betul. Gitu tinggal kalian pilih, tinggal kalian pikir-pikir lagi Seleranya mau kemana. Betul. Gitu. Lanjut Pak Umar. Lanjut. Udah dong, kan Udah ya? terakhir. Udah ya. Udah hampir menjawab semua keresahan nih. Oke. Nah, gitu. Mungkin di sesi berikutnya. Nah, mungkin kalau udah nggak pertanyaan lagi, mau ini pilihan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita yang harus dijawab ya Om ya. Betul. Nggak semua pertanyaan, mohon maaf kalau yang belum kebaca dan belum kebalas ya Om. Waktu juga kan. Kalau diturutin tuh bisa 2000 malam. Nah, nanti memori Umar penuh. Tuh, Nanti teknisnya itu kan. gitu. Makanya mungkin untuk sekarang kita tutup dulu Q&A gitu Om ya. Oke, Terima thank kasih you Mas Pony waktunya. gitu kan. Terima kasih juga buat yang udah nonton. See you, love you all. Coba gimana Om? Anjir ke gua. Anjir.